Judulnya nanti Mbak Anita. Mbak Anita membaca ayat suci Al-Quran 5 ayat, diteruskan presentasi maksimal 10 menit. Setelah itu kami persilahkan penguji 1, Bu Fatimah kalau tidak salah ya. Penguji 1, kemudian penguji 2 memberikan masukan atau pertanyaan atas skripsi yang disusun oleh Mbak Anita. Monggo dimulai Mbak Anita. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatil kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anziran nas wa basyiral ladzina amanu anna lahum qadma sidqi أن لهم قدما صدق عند ربهم قال كافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيه إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إلهي مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يعبد الخلق ثم يعيدهم لجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء القمر نور وقدره منازل لتعلم عدد سنين الحسباب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Emi Rosnawati SHMH sebagai Ketua Penguji, kepada Ibu Nur Fatimah Mediawati SHMH sebagai Penguji 1, dan Bapak Rifki Ridho Pahlavi SHMKN sebagai Penguji 2. Saya Dwi Anita Puspitasari dengan NIM 1820401060 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Putusan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak di Kabupaten Sidoarjo, Studi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pendahuluan. Banyak terjadi tindakan asusila yang melibatkan anak seringkali terjadi. Salah satunya banyaknya kasus laporan mengenai pemerkosaan, pelecehan, tindak asusila pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan tindak asusila pada anak. Begitu pula tindak asusila pelecehan yang kerap kali terjadi di kalangan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengenai pergesekan norma. Dimanapun dapat terjadi tindak asusila yang dapat berpengaruh buruk pada kehidupan korbannya. Hal ini dapat terjadi di masyarakat pedesaan hingga masyarakat di kota-kota besar. Masalah sosial yang sering terjadi yakni tindak asusila yang terjadi pada anak, maka perlunya pencegahan dan penanganan yang tepat dalam permasalahan ini sebagai upaya represif dan preventif. Berdasarkan apa yang terjadi belakangan ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya asusila terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, khusus kekerasan yang terjadi di Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya.
2019 terdapat 12 kasus, 2020 terdapat 15 kasus, 2021 terdapat 17 kasus. Metode penelitian yang saya gunakan, metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang atau statute approach, dan pendekatan kasus yaitu case approach, yakni dengan mempelajari sebuah kasus yang sudah berketentuan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan, maka digunakan analisis penalaran induksi, yakni penalaran berdasarkan pola pikir yang memiliki sifat khusus untuk ditarik kesimpulan pada sifat yang umum. Pembahasan. Pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 982/Pit-Sus/2019 PN SDA dengan kasus posisi saya langsung ke tuntutan penuntut umumnya, menyatakan bahwa dalam tuntutan umum terdakwa dengan pidana selama 7 tahun dan 100 juta. Dan apabila denda tidak dibayar dengan pidana kurungan 6 bulan. Dalam pertimbangan hakim, menurut pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal. Namun pada pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan dan denda 60 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Analisis menurut Hajon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek sumber hukum berdasar ketentuan hukum dari kesewenangan. Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum untuk anak korban. Karena hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 tahun 10 bulan dirasa terlalu ringan, tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan akibat tindakan perlakuan terhadap korban, yakni berupa trauma dan berpengaruh pada perubahan sosial dan lingkungannya. Namun hakim juga perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Putusan Pengadilan Nomor 136/Pit-Sus/2020 PN Sidoarjo, terdakwa dijatuhi dengan tuntutan jaksa penjara 10 tahun dengan subsidiar dengan denda 100 juta. Apabila tidak dibayar, maka akan dikenakan penjara kurungan selama 6 bulan. Dalam pertimbangan hakim, menurut pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan adapun unsur-unsurnya. Dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Dengan teori WJS Purwadarminto, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dengan pertimbangan yang adil, sehingga penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang berdasar pada 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun tidak diperhatikan pula bahwa dalam kasus tersebut terjadi pemerkosaan dengan kekerasan, namun hakim mengesampingkan hal tersebut sehingga belum tercapainya rasa keadilan bagi anak korban. Dalam putusan nomor 262/Pit-Sus/2021 PN Sidoarjo, penuntut umum memberikan pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan apabila tidak dibayar maka akan dikenakan penjara kurungan selama 6 bulan. Pertimbangan hakim. Menurut pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka analisisnya
terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Namun juga harus dipertimbangkan pula unsur-unsur bahwa tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak hingga 3 kali. Sehingga apabila hal tersebut dipertimbangkan, maka akan tercapai suatu rasa keadilan. Hasil dari putusan maka dari analisa dari putusan rentang waktu 2019 sampai 2021 dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hakim tahun 2019, pertimbangan hakim pidana penjara 4 tahun 10 bulan tidak sesuai, maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun. Pada tahun 2020 dipertimbangkan hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Pada tahun 2021 dalam pertimbangan hakim terdapat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Maka hal yang menjadi pembeda antara putusan 2019 dengan sampai 2021 adalah terdapat faktor pemberat dan faktor peringan yang dapat digunakan hakim dalam mengambil putusan. Juga faktor pemberat yang menjadi pembeda dari setiap putusan adalah tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sampai 3 kali. Kesimpulannya, menurut penulis terjadi perbedaan antara penjatuhan pidana pada pelaku pada tahun 2021 dalam pertimbangan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Maka hal yang menjadi pembeda antara putusan tahun 2019 sampai 2021 adalah terdapat faktor pemberat yang menjadi pembeda dari setiap putusan adalah tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali oleh orang dewasa hingga 3 kali, sehingga terjadi pembeda penjatuhan pidana putusannya satu dengan yang lainnya. Walaupun hakim dalam mempertimbangkan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sekian. Terima kasih Mbak Anita. Monggo Bu Fat untuk memberikan masukan, pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Bu Emi. Mbak Anita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Bu. Oke. Mbak Anita, kalau Ibu melihat di abstrak ini agak bingung ya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam penelitian ini? Abstrak itu, kalau kita melihat di panduan, ada pendahuluan 2 kalimat, ada tujuan penelitian itu 1 kalimat, ada metodenya 1 kalimat, hasil itu 4 kalimat, dan manfaat itu 1 kalimat. Jadi kita tidak berputar-putar dengan kalimat atau bahasa yang tidak penting gitu. Itu yang pertama catatan Ibu, harap disesuaikan dengan panduan. Kemudian yang kedua, apakah judul yang digunakan oleh Mbak Anita ini mencerminkan isi? Mencerminkan isi nggak, Mbak, judulnya? Iya, Bu. Kalau saya menangkap, misalnya yang akan dianalisis itu adalah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo di tahun 2000, masuk nggak ke judul itu? Terkait dengan tindak pidana asusila. Enggak, Bu. Kenapa kok enggak? Saya mengambil dari 2019 sampai 2021, Bu. Bagaimana cara mencerminkan di judul, Mbak? Oh, iya, Bu. Gimana? Ya, Bu, di judul tidak ada rentang tahunnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mbak Anita, untuk metode, ini benar induksi atau induktif? Induksi, Bu. Nah, bagaimana cara melakukan penalaran induksi untuk penelitian ini? Penalarannya dari sifat khusus ke sifat umum, Bu. Iya, bagaimana caranya? Kalau untuk penelitiannya Anita ini. Bagaimana caranya melakukan analisis induktif atau induksi pada penelitian ini? Apa yang Anita lakukan?
Karena kan tidak semua putusan yang tentang anak itu dipublish. Jadi kan yang menjadi acuan kan itu, Bu. Iya, maksudnya gimana cara Anita melakukan analisis induksi di penelitian ini? Bagaimana caranya? Sehingga sampai di kesimpulan yang umum itu. Hmm, Ustaz kepingin tahu. mana ya? Induksi itu apa Mbak Anita? Menarik kesimpulan ke sifat khusus ke sifat umum, Bu. Oke, yang khusus yang mana? Putusannya, Bu. Yang umum yang mana? Ditarik kesimpulannya, Bu, ke yang umum. Iya, terus gimana caranya menarik kesimpulan? Apa yang dilakukan terhadap tiga putusan itu? Menjadi. Tapi Mbak Anita paham maksud penalaran atau analisis induktif atau induksi ya? Iya, Bu. Oke, gimana caranya? Tingkat probabilitas untuk penarikan kesimpulan menggunakan metode induksi itu apa ya? Kemungkinannya ada gitu loh Mbak. Beda dengan kalau kita menggunakan penalaran itu yang deduksi atau deduktif. Semakin premis-premis minornya itu nggak valid, maka semakin tidak valid kesimpulannya itu kalau induksi. Untuk penelitian ini, gimana caranya Mbak Anita menganalisis itu? Iya, ceritakan. Dan nanti pertanyaan terakhir Bufat, atau lebih tepatnya masukan ya, di referensi coba ditambahkan paling nggak sampai 15 ya Mbak, referensi sesuai dengan buku panduan skripsi yang baru. Itu pertanyaan atau saran terakhir, tapi yang Bufat tanyakan barusan tolong dijawab dulu sebelum beralih ke Pak Rifki. Gimana caranya melakukan analisis induksi di penelitian ini? Kita jeda dulu ya Mbak. Iya, Bu. Kita jeda azan. Iya, Bu. Halo. Iya Pak. Jeda azan Pak Rif. Iya Pak, ada azan bentar. Oke. Oke, di tempat Mbak Anita sudah selesai kah azannya? Sudah, Bu. Oke, silahkan Mbak.
Dari putusan itu Bu langsung ditarik ke undang-undang itu Bu yang mencerminkan induksi Bu. Iya, gimana caranya? Caranya bagaimana ya? Jadi ini kan sudah ada bahan hukumnya nih. Ya Bu. Oke, bahan hukumnya adalah putusan pengadilan di 3 tahun itu, di tahun 2019, di tahun 2020, dan di tahun 2021. Terus diapakan, Mbak? Kalau analisisnya itu induksi. Dikaji berdasarkan undang-undang Bu. Undang-undang apa? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dikaji dalam hal apanya yang dikaji? Dalam hal perlindungan anaknya Bu. Terus kesimpulannya itu kan sebenarnya merupakan kayak silogismenya gitu ya, resum akhir. Muncul seperti itu gimana caranya gitu loh Mbak? Membandingkan 3 putusan itu tadi Bu. Dibandingkan. Iya Bu. Terus kalau dibandingkan, apakah ini pola analisis induksi? Membandingkan. Mbak Anita, paham maksud pertanyaan Bufat ya? Iya Bu. Gimana Mbak caranya? Atau mungkin mau dijawab terakhir setelah Pak Rizky, Mbak Anita? Iya Bu. Silakan Mbak Rizky. Pak Rifki. Yo, nggih monggo napa? Ganti jenengan. Anita sih belum bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Biar Pak Rizky dulu aja yang bertanya. Gak tambah numpuk ya wis, gak apa-apa wis. Oke, assalamualaikum Mbak Anita. Ya, saya mau menyampaikan dulu kabar gembiranya mungkin secara prinsipil saya dari yang studi kasus yang tadi itu kalau menurut saya sampean ya tulisan ini sih jauh lebih baik ya kalau saya sebenarnya. Secara tema ya, penggunaan tema terus kemudian bagaimana sampai memotret isu sebenarnya harusnya lebih baik ya. Cuman memang kalau saya eksekusinya saja yang kurang sip ya. Kurang sip itu gini. Kebetulan saya juga kan karena studi saya juga ada studi mungkin jauh lebih dalam, beda capaiannya ya, tapi paling enggak aspeknya hampir sama ya di putusan pengadilan. Makanya kalau ada orang nulis putusan pengadilan itu mesti tak pendeli soalnya riset saya itu sebenarnya tentang putusan-putusan MK ya. Itu. Oke. Satu persatu ya. Oke. Satu terkait dengan tema. Mungkin Bufa tadi sudah ngomong ya. Kalau tema itu rentang waktu itu penting. Rentang waktu itu penting untuk diletakkan ya. Diletakkan di situ. Kemudian
bahasanya itu pemilihan. Kenapa harus Pengadilan Negeri Sidoarjo itu harus dimunculkan di apa di pendahuluan, Kenapa harus Sidoarjo? Apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo itu kasusnya paling banyak di Indonesia? Ataukah terus seperti apa? Terus kemudian kenapa harus tahun 2019 sampai dengan 2021? Itu juga harus dijelaskan. Sebenarnya dalam mengupas itu seperti itu. Ya, dijelaskan di pendahuluan. Kemudian di sini kan sampai ujuk-ujuk di pembahasan langsung di hasil dan pembahasan gitu ya. Langsung memunculkan apa ini bahasanya? Langsung memunculkan tiga perkara ya, Mbak ya. Ya, itu ada prolognya enggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Nggak ada, Pak. enggak ada prolognya ya. Iya. Kenapa kok 3 kasus itu saya tanya? Halo? Sebentar, Pak. Sampean sibuk lah apa sih, Mbak? Nggak kedengeran soalnya, Pak. Soalnya di situ ada itu ya, ada setelah adzan itu loh. Iya, Mbak Bu. Anita ya. Iya. Ya pakai headset lah, Mbak. Coba ganti headset lah, Mbak. Nggak ada, Pak. Kan krungu kan berarti pisan? Iya, tapi saya mendekat ini, Pak. Ya gak apa-apa mendekat. Saya tanya sekarang, prolognya itu harus ada sebenarnya. Yang pertama, kenapa pilihannya 2019 sampai 2021, Mbak? Karena saya mendapatkan putusan dari pengadilan itu mulai rentan waktu 2019 sampai 2021, Pak. Karena itu saja pertimbangannya. Iya, Pak. Oke, halo. Iya, Pak. Karena pertimbangannya itu saja, karena tahun itu ada gitu. Adanya cuma tahun itu gitu. Iya, saya mintanya dikasihnya itu, Pak. Rencanamu sebenarnya awal seperti apa? Berapa tahun rentangnya? Mulai dari 2018, Pak, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Tapi nggak ada, nggak bisa diakses di apa? Di apa itu namanya? Yang sistem informasi itu? Direktori Nggak, putusan pengadilan. nggak ada, Pak. Iya, nggak ada. Cuma itu aja, apa namanya, putusannya langsung gitu, nggak ada kayak kasusnya gimana gitu. Tuh. Iya, nggak apa-apa. Putusannya nggak ada, tapi putusannya. Nggak ada, Pak. Oh. Jadi saya minta ke pengadilan itu. Nah, di pengadilan cuma dikasih itu. Tapi kan sebenarnya kan sama punya toh list perkaranya. Iya. Iya, nggak bisa diminta berarti ya. Oke, wes nggak apa-apa, nggak bersalah aku. Oke. Satu, kalau saya sebenarnya sampean perlu menjelaskan itu di pendahuluan ya, terkait dengan mengapa kok Sidoarjo dipilih. Tuh ya. Terus kemudian mengapa kok 3 tahun itu ya, tahun 3 itu sebenarnya penting untuk suatu bisa itu dimasukkan ke pendahuluan, bisa di metode sih sebenarnya.
kalau untuk mengapanya itu ya terkait dengan apa Sidoarjo dan apa dan tahun itu ya. Kemudian jadi kalau kita bicara tentang hasil dan pembahasan itu Mbak Anita, sebenarnya yang perlu sampean highlight untuk awal itu hasil dulu. Jadi pisahkan antara hasil dan pembahasan. Yang sampean lakukan ini kan apa nek ngarani ya? Kita nggak tahu mana yang hasil, mana yang pembahasan, analisis. Analisis itu kan pembahasan artinya. Hasil ya hasil. Hasil itu contoh deskripsi sampean tentang perkara nomor atau putusan nomor 982. Itu namanya hasilnya. Ya, itu. Jadi sampean melakukan deskripsikan dulu, dipisahkan dulu hasilnya. Jadi nanti hasil kan ada 3 hasil dan pembahasan. Jadi nanti hasil apa penelitian 1 dikai prolog dulu, nggak mau ujuk-ujuk putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor itu. Jadi itu. Terus kemudian nggak usah di depannya dikasih tulisan kasus posisi, nggak perlu. Sebenarnya yang perlu itu adalah sampai melakukan deskripsi, menjelaskan apa memaparkan atau ya mendeskripsikan ya, memaparkan terkait dengan bagaimana sih perkara ini. Terus kemudian apa sih putusan hakim terhadap perkara ini itu ya. Terus kemudian apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat atau menghasilkan putusan kan gitu ya. Jadi mulai dari perkaranya apa, terus kemudian terkait dengan ya perkaranya apa, terus kemudian mahkamah putusannya seperti apa, hakim putusannya seperti apa, terus kemudian majelis hakim putusannya seperti apa, dasar hukum yang digunakan apa, ya tuh. Terus kemudian ya setelah itu ganti di putusan selanjutnya, gitu. Ya. Ceritakan terus itu contoh putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor sekian. Ya, perkaranya, profil perkaranya seperti apa. Nggak usah dikasih dalam kurung kasus posisi, nggak perlu sebenarnya. Profil perkara itu nggak terus pada hari Minggu 1 September 2019 saksi Imrot Atul nggak gitu. Tapi saya menceritakan perkara ini, memaparkan perkara ini secara umum saja gitu. Gitu. Jadi yang dipaparkan itu perkaranya, bukan kejadian yang menjadikan ini ada. Gitu. Tapi perkara ini apa sih sebenarnya? Oh, putusan pengadilan di Sidoarjo nomor 982 ini terkait dengan apa? Kekerasan terhadap anak contohnya, terus kemudian bla 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 bla. Ya. Tuh. Kemudian dalam hal ini disidangkan oleh hakim tanggal berapa gitu kan ya. Majelis hakimnya siapa? Kan gitu. Terus kemudian profilnya itu apa namanya kuasa hukumnya siapa dan sebagainya kalau perlu sih itu, kalau nggak perlu nggak apa-apa. Terus kemudian diperlihatkan dalam kasus ini tuntutan jaksa itu apa, terus kemudian dasar hukum yang digunakan oleh jaksa itu apa, terus kemudian sampaikan di sini putusan putusan hakim itu apa, dasar hukum yang digunakan oleh hakim itu apa. Ya. Tuh. Sehingga dari situ nanti kelihatan, kan ini kan pidana kan rata-rata kan, ya. Semuanya kan. Ya, dari situ nanti kelihatan disparitas antara satu putusan dengan putusan yang lain. Sebelum disparitas putusan satu dengan putusan yang lain, sampean akan bisa memaparkan kesenjangan antara ada nggak seberapa senjang antara yang diminta oleh jaksa dengan yang diputus oleh hakim. Dari situ terus kemudian nanti sampai melakukan analisis setelahnya. Tapi tiga-tiganya dipaparkan dulu. Satu. Dalam satu alur yang baik. Ya, baru terus kemudian samain komentari nggak masalah. Analisis satu-satu lah. Menganalisis itu jangan, ya nggak apa-apa samain pakai teorinya Pak Prof. Hajon, pakai teorinya
Purwodarminto nggak apa-apa. Kalau saya sarankan cukup satu saja. Kalau sampean mau menggunakan perspektif keadilannya Purwodarminto nggak apa-apa, gunakan itu. Tapi tentunya Purwodarminto ketika bicara tentang keadilan kan ada parameter kan. Iya. Ya, contoh sekarang nanti di putusan pengadilan nomor 982 ini diputuskan oleh majelis hakimnya siapa, ya kan? Kira-kira majelis hakimnya sama apa enggak? Oh, ternyata majelis hakimnya berbeda. Tapi kok putusannya sama? Atau mungkin majelis hakimnya sama, putusannya beda lah. Yang semacam itu yang menarik, yang sama analisis nantinya. Nggak usah dianalisis satu-satu. Bisa dianalisis satu-satu, tapi bisa dianalisis dalam satu kesatuan perkara sebenarnya. Oh, ada fenomena seperti ini, putusan-putusan ini dianalisis untuk dibandingkan sebenarnya. Nanti di situ terlihat, oh antara putusan di tahun 2019, 2020, 2021 ada perbedaan putusan dalam kasus yang dalam perkara yang sama gitu. Perkaranya sama atau ini? Sama, Pak. Nah, dalam perkara yang sama ternyata ada disparitas putusan. Disparitas itu dilihat nanti perbedaan putusannya itu kenapa. Terus dalam konteks teori keadilan perspektif keadilannya Purwodarminto, menurut Purwodarminto itu mana yang lebih adil dari putusan-putusan itu. Itu nanti dibuat tabulasinya. Bisa menulis saya gimana? Sudah, Pak. Ya, gitu ya. Ya, Jadi Pak. dari situ nanti kelihatan. Aslinya api. Nek saya melihat api bagus sebenarnya, nggak masalah. Tetap aja seperti ini, cuman dipisahkan antara yang ini aku sih kali nambahi apa ya ngarannya misah aja sih Mbak, pisahkan antara hasil dan bahasan. Pembahasannya. Terus kemudian seperti tadi konsepnya nanti dibuat nanti kan dilihat sih dengan hakimnya sama nggak sih antara putusan 1, 2, 3 ini? Berbeda. Beda, Pak. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, komposisinya laki-laki perempuan apa laki-laki semua? Laki-laki semuanya, Pak. Ya, anggap laki-laki semua. Dengan seperti itu contoh ya, berarti nggak ada isu gender di sini kan, nggak ada isu gender. Oke, dengan putusan seperti itu nanti kan tinggal dilihat disparitasnya seperti apa, terus kemudian sampai nilai dari 3 itu mana yang lebih adil, mana yang kurang adil. Itu aja. Yang Prof Hajun nggak usah digunakan, Mbak. Kenapa nggak digunakan? Nggak cocok dengan isu sampean. Kenapa nggak cocok? Karena teori perlindungan hukumnya Prof Hajun itu ketika berhadapan dengan pemerintah sebenarnya. Ini kan nggak kasus anak kecil digebuki polisi kan? Mboten. Nah itu nggak bisa digunakan sebenarnya, nggak cocok. Ya, itu ya. Ya, Pak. Kalau saya gitu aja sih sebenarnya. Untuk yang lain mungkin nanti Bu Fat yang bisa jelaskan. Kalau untuk kesimpulan tadi itu ya nggak apa-apa ya sampai menggunakan induktif ya, tapi ya apa ya ngomongnya ya. Pada aspek mana yang sampean mau induktifkan coba saya tanya. Pada aspek sampean mau mengambil kesimpulan tentang adil dan tidak adil. Iya, Pak. Itu. Iya. Iya, Pak. Tapi pertanyaan saya gini sebenarnya. Kira-kira kesimpulannya nanti seperti apa coba? Ayo. Ini kan dalam 1 tahun 2020, 2021 ya. Iya. Ada 3 rentang waktu ya. Terus kemudian sampai hanya mengambil 1 perkara dari 12, 1 perkara dari 15, 1 perkara dari 17. Nek secara kalau menggunakan konsep kuantitatif Mbak ya, karena penelitian induktif itu terkait dengan kuantitatif ya, itu nggak bisa sebenarnya. Kenapa nggak bisa? Karena sampai nggak bisa terus kemudian fenomena di 12 perkara hanya diwakilkan di 1 perkara. Fenomena realitas gambaran terkait dengan 15 perkara hanya diwakilkan oleh 1 perkara nggak cukup. Setidaknya 10% dari, jadi kalau bicara tentang
kuantitatif itu ono sampel bahasanya. Sampelnya itu 10%. Kalau ini 2019 12 ya, itu paling enggak 1,2. Anggap 1 cukup, enggak apa-apa bisa. Tapi kalau yang 2020 2021 itu minimal 2 sampai. 2 perkara per tahunnya untuk jadi contoh. Kurang dari itu enggak memenuhi syarat untuk pendekatan kuantitatif sebenarnya. Berarti ini deduktif, Pak. Ya bahasanya yang jelas sampai nggak bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bisa hanya menggunakan pendekatan kualitatif. Caranya tadi itu modelnya ditelaah satu persatu perkara, dipaparkan dulu, terus kemudian baru dikomentari setelah ini. Ditelaah pada aspek tadi itu ada disparitasnya seperti apa dan sebagainya. Baru terus kemudian dinilai aspek keadilannya. Ya, sampean kan pakai Surya Darminto itu kan? Iya, Pak. Kalau pakai Surya Darminto sebagai tolak ukur keadilan ya berarti sebenarnya sampean menggunakan perspektif tertentu yang itu sebenarnya lebih dekat ke deduktif sih Mbak. Nah, gitu aja sih kalau saya. Ya, Terima Pak. kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, terima kasih Pak Rifki sama Bu Fat atas Ya, Bu Fat masukannya. tadi belum dijawab. Oh, Ya, Pak. yang induktif tadi. Mbak Anita? Iya, yang Bu. Yang pertanyaan dari Bu Fatimah. Ya, tadi saya lihat dari itu tadi, Bu, aspek keadilannya tadi. Aspek keadilan itu sesuatu yang spesifik atau general, Mbak Anita? Spesifik. Oh, keadilan itu spesifik. Terus caranya menganalisis yang dimulai dari perspektif keadilan ke sesuatu yang bersifat general itu gimana caranya? Kalau induktif loh ya. Kok bisa sampai menyimpulkan seperti itu gitu? Gimana caranya? Oh, mohon maaf, Bu, saya itu, Bu, kurang paham tentang itu, Bu. Oh, kurang paham tentang induksi sama deduksi? Caranya itu, Bu, yang kurang paham. Berarti kesimpulan itu diperoleh dari mana? Atau misalnya kita tidak berbicara soal deduksi atau induksi, wis tidak usah dibicarakan. Caranya Mbak Anita menganalisis sehingga tiba pada kesimpulan itu di akhir artikel itu piye caranya, Mbak? Karena di metode itu, misalnya kita tidak menggunakan atau tidak menuliskan ini menggunakan analisis induksi atau deduksi, itu enggak apa-apa sebenarnya. Jadi diceritakan saja manual prosedur yang Mbak Anita lakukan hingga bisa menjawab isu hukumnya, itu enggak apa-apa. Malah tingkat plagiasinya mungkin bisa lebih kecil gitu. Itu yang Bu Fat ingin tahu, tapi kalau memang belum bisa terjawab, ya sudah, enggak apa-apa. Berarti metode dengan analisis induksi itu harus dihilangkan dari artikel ini. Ya, Bu. Seperti itu dari saya, Bu Emi. Mungkin susunan kalimatnya saja yang nanti perlu diperhatikan, Mbak Anita, SPOK, keruntutan kalimat satu dengan kalimat berikutnya agar kita tidak bingung. Ya, Kemudian Bu. huruf besar, huruf kecil, ini jangan dicampur aduk gitu ya. Ada huruf besar di tengah kalimat padahal dia bukan awal kalimat. Iya, Bu. Dari saya sudah, Bu Emi. Ya, terima kasih Bu Fat sama Ya, Pak Rifki. Ini semua masukan dari Bu Fat sama masukan dari Pak Rifki. Saya catat di buku saya. Kemudian nanti untuk bahan saya mengecek lagi revisi dari Mbak Anita.
Terima kasih. Mbak Anita mengucapkan terima kasih pada dosen penguji. Terima kasih Bu Fatima dan Pak Rifki atas masukannya. Sama-sama, Mbak. Silakan live Mbak Anita. Ya Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Emi, ini apa itu Bu? Kita jeda untuk siapa itu Sapna lagi Bu nggih? Oh ya, saya